Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Kuliah akan Waalaikumsalam. kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dinyalakan Waalaikumsalam. dulu videonya. Sudah ada 28 mahasiswa yang hadir. Mana yang lain? Baik, sambil menunggu yang lain, eh, secara umum, sebentar, suara saya terdengar jelas. Si Jelas, Pak. volumenya terlalu kecil. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Jelas, Pak. Oh, tuh, udah pada muncul. Mana mukanya? Ditampilkan mukanya. Baik, tugas yang terakhir memang belum saya periksa semua, tetapi dari beberapa yang random saya cek sudah terlihat bagaimana Anda eh, melihat dan melakukan analisis terhadap kecepatan dari akses query, ya. Jadi itu apa ya, praktek yang nanti akan Anda laksanakan di dunia nyata sebagai seorang database administrator. Bagaimana Anda memastikan bahwa query yang Anda buat itu adalah yang paling optimal dengan menggunakan kaidah-kaidah query yang akan kita pelajari sampai pertemuan di depan. Lalu sebentar, itu Yulistio kok latar belakangnya girl band ya, tolong jangan ditampilkan. Nanti kacau balau kuliah kita kalau perhatiannya lihat ke cewek melulu ya. Jangan berbuat sesuatu yang bisa membuat teman-teman Anda ngakak terus selama kuliah. Coba diganti sama luar angkasa atau apalah, ledakan bom nuklir gitu ya. Baik, tuh saya jadi lupa tadi ngomong apa. Tugas Anda ya, ya saya harap Anda bisa melihat ada bagaimana query yang berbeda dengan menggunakan function, dengan menggunakan ada yang between, menggunakan apa, alias dan seterusnya, itu ternyata bisa berpengaruh terhadap kecepatan akses. Nah, eh, hari ini setelah kuliah Anda akan belajar menyimak juga dua video termasuk materi yang hari ini saya sampaikan lewat blog. Lalu minggu depan masih ada dua video lagi, tapi beberapa case-nya akan kita bahas hari ini sampai dengan kurang lebih nanti jam 2 ya. Oke, kita lihat dulu eh mana share screen. Oke, tuning SQL ya. Ini materi ke-10. Itu kan sudah tidak terasa 4 pertemuan lagi kita akan ujian ya. Jadi semester ini Anda benar-benar full online. Saya harap juga materi yang baik di blog maupun yang di YouTube itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sumber pengetahuan. Dilakukan juga apa, dibuat latihannya. Baik,
Jika misalkan kita memiliki basis data perusahaan seperti yang ditampilkan di sini, ya, eh, salah satu yang harus Anda perhitungkan dalam tuning database maupun tuning SQL itu adalah eh, dari awal sekali ya. Saya mengingatkan Anda pada saat mengambil kuliah perancangan basis data di mana Anda membuat model data entity relationship lalu melakukan Ito mapping berhasil tentu jumlah teman. saja setelah 8 normalisasi. Jadi Eh, kurang Tolong soundnya 98. ditutup. Kurang 13 kilo deh. Halo, 12. halo. Ada yang sedang dalam perjalanan rupanya. Ini belajar dengan kecepatan 50 km per jam ya teman Anda. Hati-hati ya. Belajar sambil bawa motor. Ini kecelakaan lagi. Saya yang disalahkan. Sampai di mana tadi? Misalkan di sini dalam sebuah perusahaan ada apa? Beberapa manajer ya, banyak departemen dengan masing-masing memiliki satu manajer. Lalu ada proyek ya dan ada pegawai. Nah, tolong diperhatikan salah satu cara untuk memastikan bahwa akses itu cepat adalah Anda bisa menganalisis model data, kalau ini sudah di physical data ya, supaya nanti tidak ada field yang kurang lebih isinya sama ditulis berulang-ulang. Coba perhatikan untuk tabel manajer dan tabel pegawai. Baik manajer maupun pegawai tentu saja memiliki data pribadi ya, misalkan alamat, punya nomor HP, punya email, punya pendidikan akhir dan seterusnya. Ini contoh saja. Nah, jika Anda membuat data pribadi itu ditambahkan di manajer dan ditambahkan di pegawai, itu akan membuat basis datanya tidak efisien. Karena sebetulnya ada field yang isinya sama ditulis berulang-ulang. Ini salah satu identifikasi paling mudah. Jika memang requirement-nya itu banyak meminta data pribadi, ya, sekali lagi bahwa pada saat Anda menyusun yang namanya model data itu requirement harus jelas. Data apa yang dibutuhkan, informasi apa yang dibutuhkan, informasi tersebut bisa ditampilkan, disuplai oleh misalkan data tertentu, relasi tertentu, tabel tertentu. Nah, misalkan di sini bahwa ternyata data pribadi, terutama untuk pegawai dan manajer itu banyak digunakan. Sebaiknya disatukan saja karena toh isinya sama, ya. Tetapi identifikasi untuk manajer dan pegawai ini harus jelas karena ternyata manajer itu membawahi pegawai dalam setiap departemen yang terlibat dalam sebuah proyek. Nah, ini cara paling sederhana melihat model data ya. Bagaimana Anda menyusun, menganalisis setiap relasi, setiap field yang ada. Satu, pastikan setiap field unik dan jika ada field yang mirip ya, Anda mereferensi ke requirement atau persyaratan. Jika lebih memudahkan untuk disatukan, sebaiknya disatukan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, skema ini sudah menghemat 6 field. Ya. Seharusnya ada 12 masing-masing data pribadi di manajer dan di pegawai, tetapi disatukan sehingga tidak butuh 6 field
tambahan yang akan membuat nanti akses basis data akan semakin lambat. Ya, istilahnya ini adalah merancang model data yang optimal. Kalau model data optimalnya apa? Optimalnya adalah untuk mendukung atau memenuhi requirement informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sampai sini paham ya, kenapa misalkan data pribadi itu berrelasi dengan baik manajer ataupun pegawai. Oke, apa tujuannya dari tuning SQL selain juga mempercepat waktu pengaksesan? Ya, ada 3 langkah dasar. Oke, sebelum ke tuning SQL, tolong diingat mengenai proses SQL yang kita bahas kemarin. Ya, jadi saya harap Anda punya pemahaman terhadap parsing, baik soft parsing maupun hard parsing. Ya, nanti saya tanyakan di ujian, saya harap Anda bisa menjawab dengan contohnya. Oke. Nah, disebutkan di sini ada 3 langkah dasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi pernyataan, ya apakah pernyataan itu memiliki load yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan load yang tinggi? Load yang tinggi itu adalah kalau misalkan kita ibaratkan load yang tinggi itu adalah jalan raya, ya kita suka kenal istilah jam sibuk. Ya. Apa yang dimaksud dengan jam sibuk? Ya pada saat jalannya macet, banyak mobil, biasanya pagi-pagi saat orang mulai pergi ke kantor atau sore-sore pada saat orang pulang kantor atau pulang kerja ya pada masa normal ya. Nah itu load yang tinggi artinya di mana transaksi itu terjadi. Contoh misalkan fakultas pengelola e-learning pernah menyatakan bahwa jam sibuk untuk kuliah e-learning itu biasanya jam 10 sampai dengan jam 3. Artinya apa? Banyak sekali transaksi yang terjadi yang harus dikelola dan ini harus diidentifikasi supaya pekerjaan basis data itu tetap optimal. Lalu yang kedua adalah memeriksa bahwa rencana eksekusi atau SQL yang disusun itu sudah optimal dan dapat dilakukan dengan baik. Jika dua-duanya sudah diidentifikasi dan diperiksa, maka yang selanjutnya adalah apa yang Anda lakukan minggu lalu. Ya, tinggal buat SQL-nya. Apakah mau misalkan dibuat dalam view, apakah mau disimpan dalam store procedure atau langsung di eksekusi, ya tinggal dilaksanakan. Lalu juga di analisis ulang apakah memang penerapan SQL tersebut sudah baik. Ya, misalkan Anda yakin bahwa SQL-nya sudah optimal, tetapi ternyata loadingnya sangat lama. Nah, ini harus di-review ulang, diidentifikasi ulang. Apakah yang jadi masalah itu SQL-nya atau mungkin ada sebab-sebab lain. Oke, jadi itu kenapa kita melakukan tuning SQL. 3 langkah dasar seperti yang sudah kita bahas di SQL processing minggu lalu. Ini ada istilah pernyataan yang dapat di-style, maksudnya adalah query yang bisa di tuning ya. Baik. Nah, beberapa mungkin sudah disampaikan minggu lalu.
bagaimana caranya kita membuat SQL yang optimal. Yang paling umum itu ada tiga macam. Anda nanti bisa mengulanginya dengan melihat video di YouTube. Yang pertama adalah tidak boleh Anda membuat SQL yang menampilkan semua field seperti ini. Select bintang. Ya. Pertama, nanti kita akan bahas ya di kuliah selanjutnya itu adalah faktor keamanan. Ya, bahwa setiap pengguna itu pasti dijatah datanya sesuai dengan requirement. Kalaupun ada yang menampilkan seluruh field dari satu tabel atau beberapa tabel, biasanya tampilannya seperti ini. Ya, kita pakai kebiasaan di phpMyAdmin. Select, lalu nama tabel, titik, nama field. Ya. Ini sebaiknya hanya digunakan oleh database administrator saja. Ya, tidak boleh atau jangan dibiasakan diberikan kepada pengguna. Contoh yang kedua, untuk mempercepat, gunakan tabel alias. Tabel alias biasanya itu dibuat untuk mempersingkat penyebutan. Jadi dari sisi pembacaan tabel, ini kan departemen ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 karakter. Ini dialias jadi 1 karakter saja. Sehingga pembacaan di select menjadi lebih cepat. Mungkin lebih cepatnya cuma sepersekian microsecond ya, tapi tolong Anda perhatikan bahwa mungkin statement SQL ini digunakan oleh 10, 20, 50 pengguna. Itu berapa microsecond yang bisa dipercepat hanya dengan menggunakan nama alias. Alias itu bukan hanya bisa menampilkan nama lain di tabel ya, misalkan select nama dep s namanya, nah seperti itu ya. Tidak hanya seperti itu, tapi Anda perhatikan di from. Penulisannya adalah nama tabelnya dulu, baru nama alias. Biasanya nama aliasnya singkatan. Tolong diperhatikan singkatannya jangan sampai ada tabel yang berbeda dengan singkatan yang sama. Dan terakhir ini masih suka lupa ya. Apa? Loh kok ini ada catatan. Menggunakan referential integrity. Kalau di sini Anda menggunakan union natural join ya, bukan union, natural join, Anda tetap bisa menggunakan alias. Oke. Nah, nomor contoh 3 ini sebetulnya sudah Anda lakukan dari dulu ya. Kita jarang sekali menggunakan having, lebih banyak menggunakan where untuk membuat mencari kriteria. Loh, kok ini ada coret-coret siapa ini? Ada yang bisa nyoret-nyoret ternyata ya. Ya, perhatikan. Biasakan menggunakan where. Kalau dikelompokkan boleh, ya. Kenapa? Karena having itu membutuhkan waktu untuk sorting. Having itu biasanya disusun dulu berdasarkan misalkan ini. Jika disusunnya menggunakan
primary key, sepertinya tidak ada masalah. Tapi kalau havingnya menggunakan syaratnya itu menggunakan bukan primary key, itu pasti disusun dulu. Oke? Jadi sebaiknya Anda hindari menggunakan having, tapi gunakan apa ini? Where. Nah, tadi ada berapa ya? Yang coba kita bahas untuk Anda membuat query yang optimal. Salah satu yang lain juga sebaiknya hindari operator not, ya, atau tidak sama dengan. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa operator yang akan menghilangkan indeks. Artinya, meskipun memiliki primary key untuk jadi indeks, tidak akan digunakan. Wah, mulai hujan nih. Setelah contoh selanjutnya, ini adalah substring, ya. Substring itu berfungsi untuk mencari beberapa karakter dalam sebuah isi field. Ini akan butuh waktu lama karena setiap karakter itu akan dibaca satu-satu. Sebaiknya Anda langsung gunakan like, ya, atau menggunakan fungsi-fungsi yang bisa memotong isi dari field tertentu. Misalkan dari field date, Anda bisa lihat bulannya saja, tahunnya saja, atau harinya saja. Perhatikan penggunaan operator matematik. Ini akan membuat query menjadi lebih lama. Anda bisa cari alternatifnya, caranya yang lain, misalkan menggunakan seperti contoh di sebelah kiri ini. Ya, pakai lebih besar atau lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan sama dengan. Ini memang jarang digunakan, tetapi sebaiknya jika Anda membuat persyaratan dari satu tabel daripada menggunakan or ya, berarti salah satu ininya yang benar, Anda sebaiknya menggunakan union all, di mana syarat-syaratnya ini dibagi dua, ya. Tadinya dua disatukan menggunakan or, gunakan union all, jangan union, ya. Karena kalau union itu yang dipakai cuma field yang ada intersectionnya saja, tidak seluruh fieldnya. Pakai union all, jadi semuanya akan dicek dari dalam tabel proyek. Ini juga dipermudah dengan proyeknya, tabel proyeknya memakai alias. Terakhir, masih ingat perintah distinct? Halo, masih ingat perintah distinct? Apa maksudnya? Select distinct nama manager. Jika ternyata isi nama manajernya itu
Ada yang berulang, kalau menggunakan perintah distinct akan ditampilkan semuanya atau tidak? Sudah lupa lagi? Nih, yang SQL asal, select distinct. Lupa lagi? Select distinct itu adalah menghilangkan duplikasi. Ya, jadi kalau ada duplikasi dalam sebuah kolom itu akan ditampilkan sekali saja. Tapi ternyata di sini proses tersebut butuh waktu. Jadi Anda melakukan SQL perbaikannya yang lebih optimal adalah menggunakan perintah exist. Memang rada rumit di sini karena exist itu memang sebaiknya menggunakan beberapa cara, beberapa query disatukan sehingga hasilnya adalah subquery. Ya, berarti query di dalam query. Tetapi kenapa lebih cepat? Karena query yang paling bawah ini dilaksanakan terlebih dahulu, baru query yang di atas. Berarti ada dua tahap. Di sini diseleksi mana yang masuk ke nama departemennya finance, ya, baru kemudian ditampilkan yang nama manajernya saja. Jadi pada saat masuk ke sini, tidak semua rekor dari tabel departemen akan dibaca ulang untuk direlasikan dengan rekor manajer. Oke, di yang lainnya itu sudah Anda lakukan kemarin ya. Kita menggunakan between ternyata lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan fungsi year. Nah, satu hal lagi sebelum saya akhiri kuliah itu adalah penggunaan indeks. Jadi kalau Anda sampai harus membuat query yang menghilangkan indeks, ya, konsekuensinya adalah Anda harus membuat indeks baru supaya akses tetap cepat. Ya. Nih, ya, kenapa kita membuat perintah create index? Digunakan untuk membuat indeks dalam tabel. Indeks digunakan untuk mengambil data dari database dengan lebih cepat. Alasannya kenapa? Sudah kita bahas minggu lalu. Dengan menggunakan indeks dari satu kolom tertentu, itu yang dicari hanya yang di indeksnya saja. Yang tidak dicari tidak akan dibaca rekornya. Tetapi yang dicari baru dibaca rekornya. Sesederhana itu, sehingga cepat. Yang dibaca hanya yang perlu saja. Oke. Itu Aymar, sepertinya Anda butuh cukuran ya. Sudah lama tidak ke tukang cukur ya. Jadi mengganggu kuliah rambutnya. Tolong dirapihkan ya, apalagi di kamera kelihatan sama teman-teman semua. Jadi indeks dibutuhkan sederhana saja. Nama indeksnya dibuat ya. Tentu saja nama indeks harus unik. Kepada on ya, ke tabel tertentu. Lalu Anda tinggal tabel tertentunya field apa? Cuma satu field yang dibuat indeks. Kalau sudah tidak dibutuhkan, indeks yang Anda create itu bisa Anda hapus, sama seperti menghapus tabel atau database menggunakan perintah drop.
Oke, saya harap suara saya terdengar. Di sini berisik sekali bunyi hujan. Hari ini kita belajar beberapa hal ya, tetapi dasar-dasar dari apa? Query yang optimal itu adalah pertama, tolong diingat ini yang paling gampang. Satu, hindari select all dari sebuah atau beberapa tabel. Ya. Bukan hanya berkaitan dengan optimalisasi, tapi juga berkaitan nanti dengan keamanan data. Ya, satu, select all. Dua, pastikan bahwa tiap Anda membuat query itu menggunakan nama tabel. Di select, jika ingin lebih optimal, biasakan gunakan alias di from setelah Anda menyebut nama tabel. 3. Sedapat mungkin Anda hindari penggunaan operator matematik. Tambah, kurang, kali, bagi. Bisa diganti dengan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau between. Kalau terpaksa menggunakan perkalian, karena operator akan menghilangkan indeks, maka Anda harus create indeks yang baru. Oke, itu materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu 5-10 menit, silahkan. Yang lain pada kemana? Yang pada ngumpet? Ya, silahkan jika ada pertanyaan. Kalau tidak, saya yang bertanya. Apakah pada saat kemarin Anda membuat tugas dummy data, pada saat Anda melakukan eksekusi sebuah query, waktunya sama tidak untuk query yang sama? Anda perhatikan tidak? Anda buat sebuah query, dikeluarkan per 50 atau per 100. Lalu Anda mengulang query tersebut. Anda perhatikan tidak waktunya? Persis sama atau berbeda? Berbeda, Pak. Berbeda. Beda, Pak. Siapa itu? Beda, Pak. Berbeda ya? Oke. Jadi itu yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa ternyata yang namanya eksekusi juga bukan hanya terkait dengan query yang optimal saja, tetapi juga dengan penggunaan prosesor, memori, mungkin termasuk juga jalur internet ya, karena PHP-MyAdmin kan menggunakan browser ya, internetnya bandwidthnya rendah ya, nanti aksesnya juga malah jadi lambat. Apalagi mungkin di negara kita jalur bandwidth internet itu tidak terlalu stabil ya. Anda lebih paham mungkin ya. Kadang-kadang sedang video call, putus dan seterusnya. Oke, silahkan ada pertanyaan. Ada yang merasa kesulitan dengan tugas yang lalu? 4 pertemuan ke depan itu masih ada 1 tugas lagi setelah pertemuan minggu depan untuk analisis query. Bentuknya seperti yang tadi kita bahas, ya, ada sebuah skema,
lalu ada beberapa contoh query atau Anda membuat query sendiri dan Anda harus menentukan apakah query tersebut sudah optimal atau belum. Paling sederhana, analisis Anda adalah mengacu kepada yang kita bahas hari ini. Ya. Paling gampang apa? Menuliskan nama tabel. Ya, lebih optimal lagi menuliskan nama alias dari tabel tersebut. Saya yakin Anda lebih sering menggunakan where dibandingkan dengan having, jadi tidak ada masalah, ya. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Pak izin bertanya, Ya, silakan. kalau untuk penggunaan alias tuh bisa lebih dari satu huruf? Boleh, silahkan. Ya, departemen jadi dep. Ya, tapi tadi itu syaratnya. Tidak boleh ada alias yang sama. Kenapa? Karena field bisa pakai alias, tabel juga bisa pakai alias. Sama aturannya seperti penamaan tabel dan field. Harus unik. Ya. Baik, makasih Pak. Cuma kan alias tidak bisa disimpan. Berarti harus disimpan bareng dengan query-nya. Disimpan di view atau di store procedure. Oke, begitu. Ada lagi? Silahkan. Pak mau nanya, Yup. kalau nama alias lebih panjang dari nama tabel asli, boleh nggak? Ya itu mah cari masalah. Ya, Maksudnya kan nama alias ini lebih pendek supaya dibacanya lebih cepat. Itu loh konsepnya. Dibacanya lebih cepat. Parsingnya jadi waktunya lebih cepat. Ya, namanya apa? Pegawai. Ya, terus Anda ubah alias jadi pegawainya. Ya, lebih lama nanti. Ya, lagian Anda nanti nulisnya juga capek. Ya, siapa? sebaiknya kenapa tadi saya memberikan contoh singkatan? Ya, maksudnya adalah supaya nanti bacanya itu lebih singkat. Si DBMS-nya bacanya lebih singkat. Itulah maksudnya. Kenapa misalkan di select itu menulisnya tabel titik field supaya DBMS parsingnya pada saat baca select juga dia sudah tahu gitu loh. Ini dari tabel yang mana? Ya, berarti lebih cepat nanti dalam melakukan pencarian. Nah, salah satu aspek optimalisasi juga yang harus Anda perhatikan, terutama nanti dalam memenuhi requirement, perhatikan dari from. Ya, ternyata untuk requirement yang penting, yang misalkan sering sekali dipakai oleh pengguna, from-nya itu dari 3 atau bahkan 4 tabel. Nah, ini sangat tidak efektif. Apa yang harus Anda lakukan? Mungkin salah satu caranya adalah Anda balik lagi ke desain. Betul tidak ini desainnya? Requirement yang penting itu ternyata harus sampai ngambil dari 3 atau 4 tabel. Memang sederhana ya, Anda nulisnya cuma from, misalkan mahasiswa, jadwal, dosen. Tetapi pada saat parsing pembacaan, itu si 3 tabel tersebut dibaca semuanya. Baik memakai indeks ataupun tidak menggunakan indeks. Bayangkan misalkan mahasiswanya ada 5.000, ya, jadwalnya ada 15.000. Dosennya ada 500. Itu dibaca semua. Belum lagi karena dibaca berarti dibuka si tabelnya. Butuh memori yang juga lebih banyak. Pemakaian memori tentu tadi kita sudah bahas ya, berakibat kepada kecepatan akses. Nah, Anda jadi melihatnya bukan hanya
dari sisi SQL, meskipun memang fokus dari kuliah kita di sini, tetapi juga faktor-faktor yang lain. Salah satu faktor terpenting adalah desain. Desain apa? Ya desain dari database-nya yang sudah kita bahas di awal. Ya, ada yang menyebutkan misalkan desain database itu akan gagal, ya, akan membuat Anda sulit membuat query yang optimal jika requirement-nya tidak jelas. Ya. Jadi Anda tidak bisa melupakan apa yang Anda pelajari di baik pengaksesan basis data maupun perancangan basis data. Sebagai seorang database administrator, biasanya dalam sebuah perusahaan itu ada jenjang karir. Jarang sekali yang langsung, kecuali kalau memang sudah ada pengalaman. Kalau Anda masuk ke sebuah perusahaan, mau cita-citanya jadi database administrator, Anda masih fresh graduate, baru lulus, biasanya bagian dokumentasi basis data. Naik karir menjadi database programmer. Ya, kalau Anda memang bagus, naik karir lagi, jadi mungkin senior database programmer. Naik karir lagi menjadi database engineer atau database designer. Jadi senior database database designer. Anda punya spesialisasi di bidang DBMS, jadi ya mungkin ke database sistem, mungkin ke database administrator untuk application. Begitu. Ya. Ini jangan berharap nanti Anda keluar dari Unpas langsung ditawari jadi database administrator dengan gaji ya 17-18 juta sebulan. Itu ada yang namanya jenjang karir. Kenapa? Karena butuh pengalaman. Ya, baik pengalaman dari sisi desain maupun pengalaman dari sisi pemrograman basis data. Kurang lebih demikian. Ya. Ya, saya bisa bicara seperti ini karena saya punya sedikit pengalaman ya, pernah bekerja di beberapa perusahaan sebagai ya kalau dulu namanya EDP ya, Electronic Data Processing, tapi sebetulnya salah satu tugas saya itu adalah ngurus basis data. Dan ternyata saya bisa melihat bahwa desain basis data yang baik itu akan sangat memudahkan membuat query. Tiap ada kebutuhan query tertentu dari user bisa dengan mudah dipenuhi dengan cara yang paling simpel. Cara paling simpel apa contohnya? From. Cukup 1 atau 2 tabel. Tidak perlu sampai 3 sampai 4 tabel. Simple. Ya. Lalu juga persyaratannya itu bisa dengan mudah dipenuhi tanpa harus tergantung dengan banyak union seperti tadi contoh union all ya atau dari beberapa referential integrity. Oke, ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Yuliana, mana Yuliana? Aulia, Guntur, ini para Muhammad kok pada hilang? Ada pertanyaan? Guntur menjawab, tidak Pak, ya. Baik. Yuliana ada pertanyaan? Oke, sebelum saya tutup untuk Zoom meetingnya, ya, Anda mahasiswa Unpas, ya sudah mahasiswa, ya,
memang rada susah ya kondisi sekarang, harus apa diam di rumah, tapi di sisi lain harus bantu orang tua, ya pulsa, bandwidth dan seterusnya. eh Tetap semangat ya, tetap tetap menjaga ritme untuk apa kuliah ya. Justru di sini kesuksesannya katanya adalah Anda bisa berperilaku adaptif terhadap, bukan new normal ya, salah kalau menyebutnya katanya new normal, tapi memiliki kebiasaan baru ya. Bukan artinya diam saja di rumah terus rambut boleh gondrong sampai dengan ke pantat untuk cowok ya, untuk cewek mah nggak apa-apa ya. Ya tetap harus dirawat ya. Oke, kalau tidak ada, tugas Anda selanjutnya adalah sebetulnya cuma mengulang ya dua video yang sudah saya siapkan. Tenang, tidak ada tugas untuk hari ini. Hanya Anda perhatikan materi di blog yang barusan saya tampilkan. Coba tulis apa latihan hasil analisis Anda. Ya, syukur-syukur Anda mau membuat skema basis datanya, lalu bisa dilakukan perbandingan antar dua SQL seperti yang Anda lakukan minggu lalu untuk tugas. Masih ada pertanyaan? Halo? Latihannya Kalau nggak dikumpulin ada, nggak? cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, cukup dulu untuk Zoom meeting, bukan kuliah ya, Zoom meeting hari ini. Anda lanjutkan ke materi asinkron dari channel YouTube saya. Lalu jangan lupa absen penutup ya jam 3-an lah ya di chat e-learning. Oke, saya undur diri dulu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Sampai minggu depan. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.